Di sini sejarah perkembangan komunikasi satelit berawal dari pada tahun 1945, Arthur Chalke menerbitkan esai tentang extraterrestrial relay. Dan pada tahun 1957, diluncurkannya pertama kali satelit yang bernama Sputnik. Dan tahun 59, diluncurkan satelit cuaca yang pertama, Vanuatu. Dan pada tahun 1960, diluncurkannya satelit komunikasi refleksi ECHO. Dan pada tahun 1963, diluncurkan satelit komunikasi geostasioner SINICOM. Dan pada tahun 1965, komunikasi satelit geostasioner komersial pertama yang ada di dunia, itu yang bernama Intelsat 1. Pada tahun 1976, satelit Patrisat untuk komunikasi maritim dan peluncuran Palapa. Dan pada tahun 1982, diluncurkan sistem telepon dengan satelit mobile Inmarsat 4. Dan pada tahun 1988, diluncurkannya sistem satelit dengan komunikasi data dan telepon mobile yang bernama Inmarsat-C. Pada tahun 1993, yang diluncurkan adalah sistem telepon dengan digital satelit. Dan pada tahun 1998, diluncurkannya sistem satelit global untuk small mobile phones. Dan yang terakhir pada tahun 1999, peluncuran Telkom yang pertama. Dan untuk perkembangan satelit di Indonesia, yang pertama ada, ini gambarnya, Palapa A1, Palapa B1, Palapa C, dan Palapa 2. Ini ada 26 peluncuran satelit yang ada di Indonesia. Yang pertama pada Palapa A1 yang diluncurkan pada tahun 1976, ini berakhir operasinya pada tahun 1985. Umur satelit ini berumur 10 tahun dengan pemiliknya Prumtel. Dan yang kedua peluncuran Palapa A2 pada tahun 1977 dan berakhir operasinya pada tahun 1988. Umur satelit ini 11 tahun dan pemiliknya juga Prumtel. Dan Palapa B1 diluncurkan pada tahun 1983 yang berakhir operasi pada tahun 1990. Umur satelit ini 7 tahun yang pemiliknya PSN. Dan yang keempat, peluncuran satelit Palapa B2 pada tahun 84 dan pada tahun ini pengorbitannya gagal sehingga tidak terjadi, satelit ini tidak terbit. Yang pemiliknya adalah Prumtel. Dan yang kelima, satelit Palapa B2 pada tahun 1987 peluncuran dan berakhir operasi pada tahun 1996. Umur satelit ini 9. Pemiliknya Telkom Satelitindo. Dan Palapa B2R pada tahun 1990, akhir operasi pada tahun 2000 dan umur satelit ini 10 tahun yang diterbitkan oleh Telkom. Dan Palapa B4 pada tahun 1992 dan berakhir operasi pada tahun 2005 yang berumur 13 tahun. Dan pemiliknya juga Telkom. Dan yang peluncuran ke-8 Palapa C1. Peluncuran ini pada tahun 1996 dan berakhir operasi pada tahun 1999. Umur satelit ini cukup singkat, yaitu 3 tahun, dan pemiliknya juga Telkom. Yang ke-9 Palapa C2. Peluncurannya pada tahun 1996 dan berakhir operasi 2011. Palapa C1 dan C2 ini peluncurannya sama tetapi berakhir operasinya berbeda, sehingga yang lebih lama Palapa C2 15 tahun, pemiliknya juga Telkom. Indosat 1 pada tahun 1997 peluncuran dan pada tahun 2011 akhir operasi. Umurnya 14 tahun, pemiliknya MNC. Dan Telkom 1 1999 berakhir operasi pada tahun 2017, umurnya 18 tahun, pemiliknya juga Telkom. Yang ke-12, satelit Garuda 1, peluncuran tahun 2000, berakhir operasi 2015, umur satelit 15 tahun, pemiliknya juga Telkom. Satelit ke-13, Telkom 2, peluncuran pada tahun 2005 hingga sekarang, umur satelit 15 tahun, pemilik juga Telkom. Dan untuk yang ke-14, satelit Insat 1, peluncuran tahun 2006, berakhir operasi 2007. Umur satelit 1 tahun dan ini hanya sebentar, hanya 1 tahun. Pemiliknya juga 8. Satelit ke-15, 8 CubeSat, peluncuran tahun 2007.
kita tidak tahu berapa akhir operasinya kapan, sehingga kita belum mengetahui umur operasi. Pemiliknya juga 8. Satelit Indosat 2 pada tahun 2009 hingga tahun 2024. Umur satelit 15 tahun. Pemilik Protostar. Ke-17 satelit Palapade tahun 2009 hingga 2024. Umur satelit 15 tahun. Pemilik Indosat. Dan Telkom 3 tahun peluncuran 2012, dan ini mengalami gagal orbit sehingga tidak mengetahui berapa umurnya, dan pemiliknya adalah Telkom. Liposat 1 pada tahun 2012 hingga beroperasi 2028, umurnya 16 tahun. Pemiliknya Liposat. 8A2 diluncurkan pada tahun 2015 dan pemiliknya 8. Brisat pada tahun 2016, berakhir operasi 2031, umurnya 15 tahun, pemilik BRI. 8A3 diluncurkan pada tahun 2016, pemilik 8 dan IPB. Telkom 3S tahun 2017, pemilik Telkom. Telkom 4 tahun 2018, pemiliknya juga Telkom. Dan Nusantara 1 dan 2, Nusantara 1 peluncuran 2018 dan Nusantara 2 peluncuran tahun 2020 dan mengalami gagal orbit. Kemudian pengertian sistem komunikasi satelit. Sistem komunikasi satelit adalah sebuah satelit yang ditempatkan di angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Satelit komunikasi modern menggunakan orbit geosinkronus, orbit molinia atau orbit bumi rendah. Sistem satelit. Sistem satelit ini ada 3. Yang pertama sistem satelit tidak teratur, yang kedua sistem satelit stasioner, yang ketiga sistem satelit bertahap. Di sistem satelit tidak teratur itu adalah peluncuran sejumlah satelit pada berbagai ketinggian orbit dari mulai ratusan kilometer hingga 10.000 kilometer. Yang kedua sistem satelit stasioner. Sistem ini diimplementasikan dengan menempatkan satelit pada ketinggian 35.860 km dari permukaan bumi, sehingga akan memiliki kedudukan yang statis terhadap bumi yang mempunyai periode putar 24 jam. Yang ketiga, sistem satelit bertahap. Di sistem ini dapat menjalin perhubungan dengan meluncurkan beberapa satelit pada jarak waktu yang sama pada orbit dan memisahkannya secara teratur bagi 2 stasiun bumi. Kemudian, terdapat prinsip kerja sistem komunikasi satelit, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu cara kerja satelit secara sistem konvensional, di mana sistem satelit mengirimkan sinyal dari komputer dengan direlay oleh satelit tanpa dilakukan pemrosesan dalam satelit. Kelemahan metode ini yaitu komputer yang terhubung langsung pada satelit harus bekerja 24 jam. Jika salah satu komputer dimatikan, maka hubungan terhadap komputer tersebut akan terputus. Keuntungan sistem ini yaitu digunakan tanpa perlu dimodifikasi. Berikutnya yaitu cara kerja sistem transmisi data melalui satelit. Dengan memperhatikan komponen-komponen tersebut, satelit menerima sinyal dari stasiun bumi, kemudian memperkuat sinyal, mengubah frekuensi, dan mentransmisikan kembali ke stasiun bumi penerima yang lain. Kemudian terdapat regulasi satelit. Untuk di Indonesia sendiri, regulasi satelit masih mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 /V/M-Kominfo/8 tahun 2005 tentang penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan satelit dan Peraturan Menteri. Berikut tabel terkait pembagian untuk pita frekuensi yang dapat digunakan oleh satelit. Dalam sistem satelit pun terdapat 2 kebutuhan untuk melakukan transmisi melalui frekuensi, yaitu downlink dan uplink. Untuk L-band sendiri, pada frekuensi downlink sekitar 1525 sampai 1559 MHz. Untuk uplinknya sekitar 1626,5 sampai 1660,5 MHz. Untuk pita S-band pada downlink sebesar 2520 MHz sampai dengan 2670 MHz. Untuk X-band
pada frekuensi uplink yaitu 8120 sampai 8270 MHz. Untuk C-band dibagi menjadi dua, yaitu pada C-band yang pertama sekitar untuk downlink 3400 sampai 3700 MHz, untuk uplinknya sekitar 6425 sampai 6725 MHz. Untuk C-band yang kedua yaitu 3700 sampai 4200 MHz, untuk uplinknya sebesar 5925 sampai 6425 MHz. Kemudian yang terakhir ada untuk pita Ku-band dibagi menjadi 4, yaitu untuk downlink yang pertama sekitar 10.990 MHz sampai dengan 10.662 MHz. Untuk uplink sekitar 13.790 MHz sampai dengan 13.862 MHz. Untuk downlink berikutnya yaitu sekitar 11.150 MHz sampai dengan 11.222 MHz. Untuk uplink yang berikutnya sekitar 13.950 MHz sampai dengan 14.022 MHz. Untuk downlink yang ketiga untuk pita Ku-band sebesar 11.490 MHz sampai dengan 11.562 MHz. Untuk frekuensi uplinknya sebesar 14.290 sampai 14.362 MHz. Kemudian untuk berikutnya, untuk frekuensi downlink berikutnya sebesar 11.650 MHz sampai dengan 11.722 MHz. Untuk frekuensi uplinknya sebesar 14.450 sampai dengan 14.522 MHz. Kemudian terdapat alokasi spektrum. Berdasarkan Radio Regulation ITU, terdapat dua kelompok pita frekuensi untuk satelit. Yang pertama yaitu planet band. Planet band yaitu pita frekuensi untuk satelit yang telah diatur sedemikian rupa oleh ITU agar setiap negara mendapatkan jatah slot orbit kanal frekuensi transponder satelit dengan cakupan yang dibatasi pada wilayah teritorial negara tersebut. Terdapat dua macam planet band yaitu BSS band dan FSS band. Pada BSS band Indonesia mendapatkan jatah slot orbit untuk si Paul band ya, band. Iya, BSS band. Bukan band. Iya. Seperti band pita itu ya, band. Oh iya. Untuk pita frekuensi planet band sekitar untuk downlinknya sebesar 4.500 sampai 4.800 MHz, dan ada untuk uplinknya sebesar 6.725 sampai 7.025 MHz. Kemudian untuk unplanet band yaitu pita frekuensi yang sering digunakan di Indonesia dalam range pita C-band. Untuk alokasi frekuensi unplanet band satelit Indonesia seperti yang telah disebutkan di regulasi Kementerian Kominfo tadi, untuk L-band sebesar untuk downlink sekitar 1.525 sampai 1.559 MHz, untuk uplink sekitar 1.626,5 sampai 1.660 MHz. Untuk S-band sekitar downlink 2.520 sampai dengan 2.670 MHz. Untuk kemudian terdapat X-band sekitar untuk uplinknya 8.120 sampai 8.270 MHz. Untuk C-band-nya terdapat dua tipe. Untuk pertama downlink sebesar
3.400 sampai 3.700 MHz. Untuk uplinknya sebesar 6.425 sampai 6.725 MHz. Untuk sidang yang kedua sebesar 3.700 sampai 4.200 MHz. Kemudian untuk uplink sebesar 5.925 sampai 6.425 MHz. Untuk KUP terdapat 4 pita frekuensi yang dibagi untuk downlink, yaitu sebesar 10.990 sampai 10.662 MHz. Untuk uplinknya sebesar 13.790 sampai 13.862 MHz. Untuk yang kedua 11.150 sampai dengan 11.222 MHz. Untuk uplinknya sebesar 13.950 sampai 14.022 MHz. Kemudian yang ketiga untuk downlinknya sebesar 11.490 sampai dengan 11.562 MHz. Untuk uplinknya sebesar 14.290 sampai dengan 14.362 MHz. Untuk yang keempat sebesar 11.650 sampai dengan 11.722 MHz. Untuk uplinknya 14.450 sampai dengan 14.522 MHz. Next. Kemudian berikut ini merupakan arsitektur komunikasi. Pada gambar tersebut, satelit terdiri dari 2 segmen, yaitu segmen angkasa dan segmen bumi. Segmen angkasa terdiri dari bus, payload, power supply, kontrol temperatur, kontrol altitude, dan orbit, sistem populasi, serta TTC, telemetri tracking and command. Pada sistem tersebut juga diperlukan alat elektronik lainnya yang memerlukan seperti power supply yang biasanya menggunakan tenaga surya. Kemudian elemen sistem yang spesifik dari satelit yaitu kontrol altitude dan orbit serta TTC. Kontrol ini juga dapat mengontrol dari sisi bumi untuk mengontrol posisi satelit yang mengorbit di luar angkasa. Next slide. Untuk jenis-jenis orbit. Yang pertama yaitu orbit rendah atau low Earth orbit, berada di sekitar 300 sampai 1.500 km di atas permukaan bumi. Kemudian ada orbit gesinkron, yaitu geosynchronous orbit, berada di sekitar 3.600 km di atas permukaan bumi. Kemudian ada orbit geostasioner yang berada di sekitar 3.790 km di atas permukaan bumi. Kemudian yang terakhir ada orbit tinggi atau high Earth orbit atau disebut HEO, berada di sekitar di atas 3.600 km di atas permukaan bumi. Untuk berdasarkan kategori satelit, terdapat orbit Molniya, yaitu orbit satelit dengan periode orbit 12 jam dan inklinasi sekitar 63 derajat. Kemudian yang kedua ada orbit sinkronus, yaitu orbit satelit dengan inklinasi dan tinggi tertentu yang melintas pada ekuator pada jam lokal yang sama. Kemudian yang ketiga ada orbit polar, yaitu orbit satelit yang melintasi wilayah kutub, garis kutub. Tipe orbit yang pertama yaitu low Earth orbit. Satelit yang mempunyai ketinggian sekitar 320 hingga 800 km di atas permukaan bumi. Karena orbit yang mereka tempati sangat dekat dengan bumi, satelit LEO harus mempunyai kecepatan yang sangat tinggi agar tidak terlempar ke atmosfer. Kecepatan edar satelit LEO mencapai 27.359 km per jam untuk mengitari bumi dalam waktu 90 menit. Delay time untuk satelit LEO sebesar 10 mikrosecond.
Kemudian yang kedua yaitu medium Earth orbit. Satelit yang punya ketinggian di atas 10.000 km dengan aplikasi dan jenis yang sama seperti orbit Leo. Satelit dengan ketinggian orbit menengah tersebut berada di ketinggian sekitar 1.656 km hingga 19.312 km di atas permukaan bumi dan memiliki delay sebesar 60-80 mikrosecond. Kemudian ada geostationary Earth orbit atau GEO, sebuah satelit yang ditempatkan dalam orbit yang posisinya tetap dengan posisi suatu titik di bumi. Posisi orbit satelit GEO sejajar dengan garis khatulistiwa atau mempunyai titik lintang 0 derajat. Sebuah orbit geostationary atau geostationary Earth orbit adalah orbit lingkaran yang berada pada 22.236 mil di atas ekuator bumi dan mengikuti arah rotasi bumi. Next. Kemudian saya akan menjelaskan subsistem satelit, di mana subsistem satelit ini ada dua, yaitu pilot dan platform. Yang pertama pilot, yaitu semua perangkat yang terpasang di satelit agar satelit bekerja sesuai fungsinya. Kemudian yang kedua ialah platform atau bus, yaitu mewadahi bagian-bagian satelit dan menyediakan daya listrik, komputer, serta sistem propulsi. Yang pertama yaitu pilot. Pilot adalah semua perangkat yang terpasang di satelit agar satelit bekerja dengan sesuai fungsinya. Yang termasuk subsistem pilot adalah antena, kamera, repeater, radar, dan lain-lain. Pilot suatu satelit berbeda dengan satelit lainnya tergantung keperluannya. Sebagai contoh ialah pilot untuk satelit pengamatan cuaca terdiri dari kamera-kamera yang dipergunakan untuk mengambil gambar formasi awan. Sedangkan pilot suatu satelit komunikasi terdiri dari antena penerima sinyal dari suatu pemancar di bumi untuk kemudian diperkuat oleh regeneratif repeater dan disebar di suatu wilayah yang diinginkan di bumi. Next. Kemudian yang kedua ialah platform. Platform adalah bagian dari satelit yang membawa pilot beserta perangkat lainnya ke angkasa. Platform mewadahi bagian-bagian satelit dan menyediakan daya listrik, komputer, serta sistem propulsi. Platform juga berisi perangkat telemetri dan kontrol sehingga dapat dikendalikan secara remote dari bumi. Kemudian, platform memiliki beberapa subsistem, diantaranya adalah yang pertama, telemetri, tracking, dan command atau TTC. Subsistem TTC berisikan data telemetri dan data ranging dari satelit ke bumi untuk mengetahui kondisi kesehatan satelit dan posisi satelit, serta mengirimkan perintah atau command dari bumi ke satelit. Kemudian yang kedua yaitu Electrical Power Subsystem atau EPS. EPS bekerja sebagai penyuplai energi untuk memenuhi kebutuhan listrik suatu satelit. EPS terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yang pertama yaitu Attitude Determination dan Control System atau ADCS, yaitu adalah sebuah sistem kontrol yang bertujuan agar objek yang dikendalikan bisa mempertahankan keadaan posisinya terhadap bidang acuan. Dalam attitude system terdapat komponen sensor, aktuator, algoritma, software, dan ground support equipment yang digunakan untuk menghitung dan mengontrol attitude suatu satelit. Sensor pada ADCS sensor ini berguna untuk mengukur orientasi dari satelit. Terdapat beberapa jenis sensor yang digunakan pada attitude determination and control system, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, ESA atau Earth Sensor Assembly adalah sensor yang memberikan informasi mengenai orientasi satelit dengan cara mendeteksi panjang lintang dari bumi. Kemudian yang kedua ialah Sun Sensor Assembly atau SSA adalah sensor yang mendeteksi orientasi satelit berdasarkan posisi matahari. SSA membandingkan daya yang dihasilkan dari keempat panel untuk mendeteksi orientasi satelit.
Kemudian yang ketiga ialah Star Tracker atau STR. Ialah sensor optis yang mendeteksi konstelasi bintang-bintang di sekitar satelit dan dibandingkan dengan katalog konstelasi bintang pada satelit untuk mengetahui orientasi dan posisi satelit. Kemudian yang keempat yaitu gyroscope adalah sensor yang tersusun dari gimbal dan peringinan yang berputar terus-menerus. Putaran dari peringinan ini akan mempertahankan orientasi walaupun gimbal tetap berputar dan mengukur laju rotasi dari satelit. Kemudian subsistem yang keempat ialah flight computer atau onboard computer atau OBC. OBC berupa komputer yang mempunyai memori serta menyediakan data tentang segala spacecraft processing function dalam menerima data telemetri dari subsistem lain dan mengolah perintah. Kemudian yang kelima ialah propulsion, ialah sebuah sistem yang mengendalikan gaya dorong pada satelit. Pada satelit modern, satelit didorong dengan cara mengeluarkan gas pada mulut pipa dengan kecepatan dan massa tertentu. Kemudian yang keenam ialah thermal control subsystem atau TCS, merupakan subsistem yang memantau dan menjaga suhu satelit agar tetap berada pada batas optimal sehingga tidak menghambat kerja masing-masing komponen yang terhadap pada satelit. Yang ketujuh ialah structure dan mekanisme, ialah struktur satelit harus memiliki pondasi yang kuat agar mampu menopang dari berbagai gaya tarik dan beban selama satelit beroperasi, sehingga tidak mengganggu kinerja subsistem-subsistem lain. Mekanisme kerja masing-masing subsistem harus bekerja secara optimal tanpa ada gangguan dari subsistem yang lain. Next. Kemudian selanjutnya ialah perturbasi satelit. Selama melintasi lintasan orbitnya, satelit akan mengalami gangguan dari luar yang biasa disebut dengan perturbasi. Gaya perturbasi dapat mendorong satelit keluar dari orbit atau mengubah orientasinya. Satelit perlu mempertahankan posisi agar tetap berada dalam lintasan orbitnya dengan toleransi sebesar 0,05 derajat untuk east-west dan 0,05 derajat untuk north-south. Seperti pada gambar yang telah ditunjukkan di PPT. Jadi next. Faktor yang mempengaruhi posisi dan orientasi satelit ada 4. Yang pertama yaitu keadaan yang tidak berbobot. Ini maksudnya ialah kecilnya gravitasi di luar angkasa mengakibatkan satelit rentan terhadap gaya-gaya eksternal, sehingga satelit dapat terdorong keluar dari lintasan orbitnya. Kemudian yang kedua ialah bentuk bumi yang tidak rata, atau radius bumi tidak sama rata apabila diukur di setiap titik pada garis ekuatornya. Bumi juga memiliki densitas yang tidak merata. Hal ini menyebabkan ada perbedaan gaya gravitasi di setiap titik di bumi. Bentuk bumi ini berpengaruh pada box-keeping east-west satelit. Bumi 12 memiliki 4 titik equilibrium, yaitu 2 titik equilibrium stabil, 75 derajat E dan 252 derajat E, dan 2 titik equilibrium tidak stabil, yaitu 162 derajat E dan 348 derajat E. Satelit yang berada di atas titik stabil akan cenderung untuk mempertahankan posisinya, sedangkan satelit yang berada di dekat titik non-stabil akan menjauhi posisi yang seharusnya dan bergeser ke titik stabil terdekat. Kemudian pengaruh yang ketiga ialah gravitasi matahari dan bulan. Posisi matahari dan bulan terhadap bumi berubah-ubah setiap waktu, maka satelit akan menerima gaya gravitasi dari arah yang berbeda-beda. Gaya gravitasi ini akan berpengaruh pada box-keeping northward. Apabila tidak dikoreksi, satelit dapat mengalami perpindahan posisi sebesar 1 derajat setiap tahunnya. Kemudian yang keempat ialah solar pressure matahari. Selalu mengisikan solar pressure dengan jumlah yang kecil. Solar pressure adalah partikel bermuatan yang diemisikan matahari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Gaya dari solar pressure ini apabila diakumulasikan akan menjadi signifikan dan cukup untuk menggerakkan satelit dan mengubah orientasinya. Next.
Nah, berikut ialah contoh dari anatomi satelit yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya ialah VSAT atau Very Small Aperture Terminal. VSAT adalah antena parabola kecil yang menggunakan satelit untuk jalur komunikasi. Ekstensi VSAT sendiri mengacu pada ukuran antena yang biasanya kecil tapi masih kuat untuk digunakan sebagai terminal telekomunikasi satelit. Antena VSAT dengan diameter besar umumnya antara 0,6 dan 2,4 meter. Nah, ada juga antena VSAT besar dengan panjang 3-6 meter. Dengan menggunakan satelit di luar angkasa, sistem telekomunikasi VSAT dapat menempuh jarak jauh. VSAT digunakan untuk berlangganan internet satelit, data, TV, LAN, suara, fax, dan VoIP. Kemudian salah satu yang menjadi fungsi VSAT yang utama adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Satelit menjadi stasiun untuk meneruskan sinyal yang dikirimkan ke titik yang lain di atas bumi. Antena VSAT itu dihadapkan ke arah satelit yang berada di ruang angkasa. VSAT ini dihadapkan ke arah satelit geostasioner. Maksud dari satelit geostasioner adalah satelit yang berputar pada orbit geosinkron yang tepat berada pada ekuator bumi. Jadi, satelit ini selalu berada di tempat yang sama sejalan dengan perputaran bumi pada suhunya, yang dimungkinkan karena mengorbit pada titik yang sama di atas permukaan bumi. Kemudian komponen-komponen VSAT. Yang pertama ialah hub station, yaitu perangkat yang digunakan untuk mengontrol seluruh operasi jaringan komunikasi. Pada hub terdapat sebuah server network management system yang memberikan akses pada jaringan untuk memonitor dan mengontrol jaringan komunikasi melalui integrasi perangkat keras dan komponen perangkat lunak. Kemudian yang kedua ialah remote station. Berbeda dengan hub station, remote station ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama ialah outdoor unit atau ODU yang terdiri dari antena, radio frequency transmitter, low noise amplifier, solid state power amplifier, kemudian down converter, low noise block, dan yang terakhir ialah block up converter. Kemudian dia juga terdiri indoor unit atau IDU. Semua komponen VSAT yang berada di posisi indoor dikenal dengan istilah IDU. IDU merupakan modem atau modulator demulator yang berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, merubah atau memodulasikan sinyal baseband menjadi sinyal IF dan merubah atau mendemulasikan sinyal IF menjadi sinyal baseband. Yang kedua, menyediakan fungsi error correction dengan proses pengkodean yang sesuai. Dan yang terakhir ialah menyediakan fungsi antarmuka DCE dan DTM menggunakan interface data standar. Selanjutnya yaitu jenis VSAT. VSAT dibedakan menjadi 3 pertama, yaitu dibedakan berdasarkan band spektrum, berdasarkan layanan, berdasarkan hardware VSAT. VSAT berdasarkan spektrum dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama VSAT C-band, VSAT C-band memiliki kelebihan band karena VSAT jenis ini memiliki keahlian terhadap perubahan cuaca dan service agreement yang tinggi. Biasanya VSAT jenis ini sering digunakan untuk penerapan dalam aplik perbankan, layanan darurat, dan ERP. Q-band adalah jenis VSAT yang lebih kecil dari VSAT C-band dan tentu harganya terjangkau. VSAT jenis ini biasanya digunakan untuk kebutuhan rumah, sekolah, atau kantor desa, kecil, menang, klinik, rumah sakit, maupun berbagai jenis usaha lain. VSAT berdasarkan layanan menjadi 2 juga. Yang pertama VSAT VPN. VSAT VPN memberikan layanan yang digunakan di beberapa lokasi
operator atau situs dalam suatu organisasi dapat hubung melalui jaring tertutup, meskipun lokasi yang tersebut di VSAT internet. Layanan ini merupakan layanan VSAT pada umumnya. Layanan ini memungkinkan daerah atau lokasi yang tidak menjangkau terjangkau fiber maupun layanan internet. Sebenarnya hal ini dikarenakan lokasi yang cukup jauh dari wilayah pusat atau pusat sinyal. Layanan ini biasanya memberikan bandwidth sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dengan pilihan unlimited maupun dengan kuota. Bisa berdasarkan hardware dan yang pertama VSAT atau mobile VSAT. Perangkat ini merupakan inovasi dari VSAT saat ini. Teknologi yang digunakan dengan menggunakan sistemnya dengan fitur auto point yang dapat dipasangkan di atas kendaraan bergerak. Salah satu contoh yang digunakan adalah kendaraan perbankan yang berada di bumi. Tracking VSAT atau auto track. Pada dasarnya, VSAT memang menjadi stasiun militer yang berada di bumi dan seringkali posisi yang dimiliki oleh satelit tidak selalu berada dalam kondisi yang stabil. Apalagi keadaan ruang angkasa yang tidak bisa diprediksi, tentu akan ada pergeseran walaupun itu hanya sedikit. VSAT tracking ini akan tetap melakukan tembakan sinyal sesuai dengan keadaan satelit berada. Dan tentu akan sangat menjaga kondisi jaringan internet yang dibutuhkan oleh masyarakat. Next. Dan kekurangan ada beberapa aman jika menggunakan VSAT untuk kebutuhan internet. Yang pertama, VSAT memiliki jangkauan yang sangat luas, bahkan ada beberapa data menjelaskan jarak terjauh adalah dapat mencapai setengah permukaan bumi karena menggunakan satelit GEO. Pemasangannya mudah, rumit menarik kabel VO. Nah, ketiga, proses transmisi data pun cepat. Kalau tidak ada gangguan cuaca, selain memiliki kelebihan, bisa memiliki beberapa kelemahan. Berikut ini kelemahannya. Yang pertama, penggunaan VSAT seringkali memakan tempat karena besarnya ukuran piringan yang jadi fleksibel. Kedua, perangkat keras dari VSAT masih sangat mahal. Yang ketiga, delay cara kerja dasarnya dilakukan melalui 2 kali pancaran dari VSAT ke stasiun, dari hub stasiun ke VSAT yang dituju untuk 1 kali pancaran dibutuhkan waktu 0,5 detik. Yang keempat, teknologi VSAT terpengaruh pada beberapa hal seperti cuaca, gelombang liar. Kelima, fungsinya terhadap gangguan cuaca. Next. Selanjutnya, komunikasi satelit sesungguhnya sama dalam bentuk dan ukuran dan memainkan peran tertentu. Dapat dilihat beberapa satelit cuaca. Satelit ini meramalkan cuaca atau jadi pada suatu jenis ini diantaranya Tiros, Cosmos, OS. Mereka menyimpan kamera di dalam dikirim ke bumi, baik melalui posisi stasioner maupun bit. Yang kedua, satelit komunikasi melayani transmisi telepon dan data. Satelit ini misalnya Telstar dan Intelstar. Komponen terpenting adalah ini sebuah yang menerima percakapan frekuensi, kemudian memperkuatnya serta mentransmisikannya kembali ke bumi melalui frekuensi. Ketiga, satelit penyiaran yang
Satelit ini menyala televisi ke titik lain, hampir mirip satelit TV. Satelit mengemban bermacam tugas sains. Hubble Space Telescope merupakan satelit. Next. Satelit ini membantu pelaut dan pesawat terbang, dan yang lain dikenal adalah satelit GPS Navstar. Karena satelit ini membantu menangkap sinyal radio yang meminta pertolongan. Selanjutnya, satelit observasi bumi. Satelit ini mengobservasi planet bumi tentang segala perubahan temperatur udara, wilayah udara, es. Landsat merupakan satelit terkenal dari jenis ini. Satelit militer ini punya tugas rahasia, sehingga jenis informasinya pun berbeda. Fungsinya antara lain merelay konstruksi nuklir, mengobservasi dan gerakan musuh, peringatan awal akan peluncuran rudal oleh musuh, radar imaging, fotografi. Kelebihan dan kelemahan satelit. Kelebihannya antara lain cakupan yang luas, bisa satu negara ataupun satu benua. Bandwidth yang sedia cukup lebar, dependen dari infrastruktur instalasi jaringan yang cepat, biaya relatif rendah, persen. Coverage yang luas, jangkauan cakupannya yang luas, baik nasional maupun global, mencapai setengah dari permukaan bumi. Bisa dipasang di mana saja selama dalam jangkauan satelit. Dapat koneksi di mana saja, di line of sight, dan tidak ada masalah dengan jarak, karena garis transfer data ke arah jalur bumi jadi tidak terhalang oleh bangunan-bangunan atau letak habis bumi. Selanjutnya, komunikasi dilakukan baik titik ke titik maupun dari satu titik ke titik secara broadcast. Andal dan bisa digunakan untuk koneksi atau PABX video yang lebar dengan menyewa pada provider saja. Jika ke internet, jaringan akses ke IE atau NAP router sangat baik untuk daerah yang padatan penduduknya jarang dan belum mempunyai infrastruktur telekomunikasi. Media transmisi satelit tidak akan bertambah yang lain ketika orbit masing-masing yang sifat unik, jadi tidak mungkin sama. Selanjutnya, net. Kekurangan jaringan satelit antara melewati TCP IP throughput akan terbatas karena diubah. Dalam hal transmisi data sangat mudah karena berjalan melalui udara terbuka. Relatif mahal karena harga peralatan yang mahal, makan tempat terutama untuk piringannya atau antena. Hujan yang tinggi, semakin tinggi frekuensi sinyal yang dipakai, maka tinggi redaman karena curah hujan. Dan notice adalah kondisi bumi, satelit, matahari dalam satu garis. Seringkali gas agar rotasi satelit berbit. Satelit perlu beberapa kali dikalibrasi agar tetap pada orbitnya. Next.
Sekian dari kami. Mungkin ada pertanyaan teman-teman. Oke, kelompok 3. Terima kasih presentasinya. Silakan waktunya untuk tanya jawab sekarang jam 9.08 ya. Nanti selesai kita maksimal jam 10 ya. Oke, silakan. Tiga pertanyaan di sesi awal. Coba kembali ke satelitnya Indonesia tadi. Satelit terbarunya yang sudah terbang apa ini? Izin menjawab Bu Ari. Kemarin waktu mencoba mencari sumbernya itu ada Nusantara 2 sekitar bulan April tanggal 9 tahun 2020. Ini nanti dilengkapi ya. Peluncurannya di mana, ininya di mana gitu ya. Kemudian fungsi per satelitnya apa? Misalnya BRI Sat itu sekarang fungsinya apa saja, digunakan untuk apa, ya komunikasi apa, gitu ya. Nanti ditambahkan ya untuk satelitnya ini ya. Iya Bu. Oke, yang lain